Halo sahabat, selamat datang buat kalian semua para pecandu oksigen. Sudah tidak mengherankan lagi kalau kita semua sebagai manusia pernah yang namanya bersin, baik itu disebabkan oleh debu, partikel-partikel asing, maupun karena digibahin orang. Seperti halnya kentut, bersin merupakan sebuah fenomena tubuh yang sangat sulit untuk ditahan karena bagaimana tidak, keduanya sangat tidak nyaman jika harus ditahan dan sangat melegakan ketika dihempaskan. Wah, iki koyo ambunan tot iki. Namun seringkali kedua fenomena tubuh ini menjadi sesuatu yang sangat tidak disukai atau sangat dihindari orang-orang karena keduanya sama-sama tidak baik untuk kesehatan. Yang satunya bisa menjadi sumber virus, yang satunya bisa menimbulkan sesak nafas. Apalagi di masa pandemik ini, bersin merupakan sarana bagi virus untuk menyebar ke orang lain, sehingga tidak jarang kita harus menunda kenikmatan bersin ketika berada di luar rumah atau di tempat umum. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir, Ya pernah lah, Bang. Emang lu? di RW Selahor. ya udah deh, pernah nggak sih di benak kalian terlintas, apakah yang terjadi jika kita menutup hidung dan mulut ketika kita bersin? Apalagi di masa sekarang ini kalau kita bersin di tempat umum, kita akan dilihatin seperti orang yang paling hina di muka bumi. Gak bersin aja, lu udah hina, Bang. Di RW Selahor. Pokoknya sekarang itu bersin di tempat umum sangat tidak disarankan, apalagi bila tidak memakai masker, karena bisa menjadi sumber penyebaran virus. Tapi masalahnya, tidak jarang bersin ini datang di waktu yang sangat tidak tepat, seperti teman yang kita utangi, selalu datang di waktu yang tidak tepat untuk menagih utang. Nah, dan bahkan nih ya, bersin ini kadang tidak bisa dikontrol lagi atau di-cancel, dan akhirnya keluar seenaknya. Ingat guys, jangan keluar seenaknya, entar Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali menutup mulut atau mengarah ke arah lain untuk bersin agar tidak terkena orang lain. Namun, bagaimana jika kita berada di kerumunan orang dan kita tiba-tiba ingin bersin dan tidak bisa ditahan lagi? Apa yang akan terjadi jika kita menutup hidung dan mulut ketika menahan bersin? Nah, tenang aja sahabat, permasalahan tersebut akan gua bahas tuntas di video kali ini agar kalian bisa hidup tenang dan tentram tanpa utang-utang. Namun sebelum itu, mungkin alangkah baiknya kita bersama-sama membangun channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan video-video informatif dan menarik untuk kalian semua dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Udah? Oke, terima kasih atas dukungannya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk membuka pembahasan kali ini, gua cuma mau bilang, jangan pernah lakuin itu, bodoh. Nah, pokoknya jangan pernah lakuin hal tersebut apapun alasannya, ya sahabat. Mending kalian gunakan baju untuk menutup hidung dan mulut saat bersin. Tapi ingat, yang paling penting, pastikan itu baju kalian bukan baju orang lain. Atau gunakan tangan atau apapun lah, yang penting jangan bersin di muka orang. Kenapa kita tidak boleh menahan bersin dengan menutup mulut dan hidung? Karena itu sangat berbahaya jika dilakukan. Karena ketika kita bersin, kita akan menghempaskan udara melalui mulut dan hidung, di mana hempasan tersebut dapat mencapai kecepatan 160 km per jam. Bila kalian nggak tahu secepat apa itu 160 km per jam, pokoknya kenceng dah. Pokoknya kenceng dah. Itu aja, pokoknya kenceng banget. Cita aja yang merupakan hewan tercepat di dunia hanya memiliki kecepatan 93 km per jam. Motor Vario yang 150 cc hanya 105 km per jam. Bayangkan salah satu dari kedua hal tersebut ngebut dengan kecepatan maksimalnya yang akan keluar melalui hidung kalian. Tapi malah kalian tutup, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja nggak mungkin bodoh, mana ada Cita sama Vario keluar dari hidung. Ya udah deh, ini simulasi yang paling benar nih. Bayangkan jika kalian menutup ujung selang yang terhubung dengan keran yang bertekanan air tinggi. Kemudian kalian menyalakan keran tersebut secara tiba-tiba. Tentu saja air dengan tekanan tinggi tersebut akan memaksa keluar yang akan mengakibatkan selang terlepas dari keran tersebut atau mungkin penutup selang yang kalian gunakan yang akan rusak. Jadi hidung kita bisa lepas kalau kita nahan bersin. Ya, bodoh amat lah, bodoh amat, ya, aduh. Anggap dia nggak ada. Oh gitu ya. Abang sekarang
Tidak nganggap aku ada. Oke, 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 oke. oke. di Erwin di Selahor. Walaupun tidak se-ekstrim kata si kampret ya, namun menahan bersin itu bisa menimbulkan masalah yang cukup serius bagi organ dalam tubuh. Seperti pembuluh darah mata bisa pecah, cedera pada diafragma, gangguan pendengaran, patahnya tulang rawan hidung, mimisan, dan melemahnya pembuluh darah pada otak. Masih banyak lagi deh masalah yang bisa terjadi jika kalian coba-coba menahan bersin. Daripada kalian menahan bersin, mending kalian tahan deh perasaan kalian ke pacar teman kalian ya. Ntar kalau dia putus baru kalian beraksi. Bukan hanya bisa mencederai organ tubuh kalian, menahan rasa rindu yang terus menggebu-gebu karena tak kunjung bertemu, bisa menyebabkan gangguan mental dan kegalauan yang berkepanjangan. Bang, tolong bang. Maksud saya, menahan bersin selain bisa mencederai organ dalam kalian, bisa juga menjadi penyakit untuk diri sendiri karena bakteri-bakteri yang seharusnya dikeluarkan malah tidak jadi keluar dan akhirnya menginfeksi tubuh sendiri. Nah, mungkin segitu doang yang bisa gua bagiin kepada kalian semua pada video kali ini. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu kalian atau ada yang ingin kalian ketahui, silahkan curahkan pada kolom komentar dan silahkan cari sendiri. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menambah ilmu pengetahuan kalian dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun.